Saudara dan saudariku kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala izinkan kita kembali bersua, bertemu, berkumpul di salah satu rumah dari Allah Subhanahu wa taala yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semuanya dalam keadaan keinginan hati untuk pelajari tentang kisah perjalanan dari Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan membahas kisah perjalanan beliau ini, kecintaan kita, kesungguhan kita, dan rasa syukur kita bisa lebih besar lagi, lebih nampak lagi, lebih terang lagi dengan kita mengetahui bagaimana perjuangan, bagaimana kisah suka dan duka dari Nabi kita yang mulia Muhammad SAW dalam mengemban risalah dakwah ini. Hari ini kita termasuk orang yang beruntung, Pak. Kita tidak mengalami berbagai macam hal, perkara yang dulu mungkin dialami, dirasakan oleh Rasulullah SAW secara langsung dan para sahabatnya. Dan para sahabatnya bagaimana mereka diperlakukan, bagaimana mereka dilecehkan, dihinakan, direndahkan, diolok-olok dan lain sebagainya. Hari ini kita tidaklah mengalami seperti hal yang dulu mereka rasakan, dan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu izinkan untuk bertemu dengan para sahabat dan orang-orang yang mulia ini di surga Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Kita akan lanjutkan pembahasan kita, Pak, ya, dari pembahasan yang selanjutnya, yaitu kemarin dari bab tentang bab ad-da'watu jihar, yaitu berdakwah secara terang-terangan. Hari ini kita masukin subbab, ya, subbab dari pembahasan tersebut, yaitu tentang asalibu syatta li mujabati da'wati. Sekarang kita akan bahas tentang asalibu, yaitu beberapa hal, syatta, perkara, bermacam-macam atau cara, ya, berbagai macam cara ya, yang dilakukan limujabahati dalam rangka untuk menghalangi, dalam rangka untuk menghadang dakwah, yaitu dakwah Islam ini tersebar. Nah, di subbab ini, Pak, kita akan membahas berbagai macam cara, ya, yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dalam rangka untuk menghalangi, dalam rangka untuk ngebendung, ngebendung agar dakwah yang diserukan oleh Rasulullah SAW tidak tersebar. Ini banyak cara yang mereka lakukan. Lamma ra'at Quraisy anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la yasrifuhu an da'wati hadha wa la dhaka yafakkaru maratan ukhra. Kata Syekh, walamma maka tak kala ra'at, ya, Quraisy, maka tak kala orang-orang Quraisy menyaksikan, mereka melihat anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yasrifuhu 'an da'wati, tidak berpaling sedikit pun, tidak goyah, tidak mundur sedikit pun dari dakwah, ya, Ya, padahal berbagai macam makar, tawaran sudah dia lakukan, Pak. Sudah ditawarkan, ya, Pak, enggak goyah. Ya. Maka fakaru maratan ukhra, maka orang-orang kafir Quraisy waktu itu, Pak, mereka itu berpikir ulang. Ini gimana caranya ya untuk menghalangi, menghadang dakwah dari Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Mereka berpikir ulang. Wahtaru, maka mereka pun menetapkan, mereka memilih liqam'i hadhihi da'wati, dalam rangka untuk menghambat atau memutus atau menghancurkan dakwah ini, asalibu, itu berbagai macam cara, ya, fima ya'ti, sebagaimana yang akan
kita jelaskan berikut ini. Yang pertama Pak, yang mereka lakukan adalah yang pertama mereka lakukan adalah as-sukhriyah, ya, wa tahqiru wal istihza'u wa takdzibu wa tadhhib. Yang pertama Pak, mereka melakukan as-sukhriyah. As-sukhriyah itu apa Pak? Mereka melakukan pelecehan, ya. Mereka melakukan pelecehan, wa tahqir, penghinaan, ya. Mereka hina, ya, Pak. Mereka hina, rendahkan, jelekkan, ya, dakwah Rasulullah. Wal istihza, istihza itu mengolok-olok, Pak. Mereka ngolok-olok, diolok-olok, ini mah bohong, nggak bener, ngejek-ngejek lah gitu Pak. Kalau kita sekarang apa namanya itu Pak? Ngebully Pak. Ya, mereka melakukan perundungan. Mereka melakukan perundungan, dibully Pak, dibully. Ya, wa takdzib, ya, dan mereka menyebarkan kabar-kabar bohong, berita-berita dusta. Mereka menuduh Rasulullah SAW itu pembohong dan lain sebagainya. Ya, wa tadhhib, dan mereka mentertawakan, ditertawakan. Ya, jadi diejek-ejek lah gitu. Jadi mereka mengejek, menghina, mengolok-olok, ya, menuduh Rasulullah itu pendusta, mentertawakan dan sebagainya. Ini cara-cara mereka lakukan. Ya, ini cara-cara yang mereka lakukan. Pak, coba bayangkan Pak, kalau hari itu misalkan, kalau hari itu kita adalah salah satu dari pengikutnya Rasulullah SAW. Kira-kira tabah nggak kita Pak? Sabar nggak kita Pak menghadapi ini Pak? Coba bayangkan Pak. Ya. Sekarang saja ini Pak ya. Sekarang ini Pak. Misalkan Pak. Ya, Bapak pakai peci putih, dia Pak pakai sarung, pakai ini. Ada orang ngomong, bosor gak nih, soleh banget. Itu gimana perasaan kita itu Pak? Itu aja sudah terganggu kita kan Pak? Terganggu kita itu Pak. Yakin saya Pak, terganggu kita Pak. Atau misalkan ini Pak, misalkan ada lagi perkumpulan Pak, ada perkumpulan, ya, di perkumpulan itu semua orang datang pakai baju jas, semua orang datang berdasi, pakai baju rapi. Bapak datang pakai baju koko, pakai sarung, pakai peci gitu. Ini ustaz kita ini, wah, bosor gak nih? Kira-kira gimana kita itu Pak? Itu aja kita udah terganggu itu kan Pak, udah nggak nyaman hati kita. Iya Pak, nggak nyaman hati kita itu Pak, nggak nyaman. Ini gimana Pak di zaman itu Pak? Ya, Rasulullah itu ditertawakan, diejek, dilecehkan, dihina, direndahkan, masya Allah Pak. Luar biasa tantangannya Pak, luar biasa. Ya, luar biasa. Makanya Rasulullah pernah bersabda begini Pak. Inna Allah taala, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih hati dari hati-hati anak Adam ini untuk diutus menjadi nabi yang terakhir. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih aku. Ya. Lalu Allah Subhanahu melihat seluruh hati-hati manusia, ya. Lalu mereka memilih hati-hati para sahabatku untuk menemani aku. Itu Pak. Jadi para sahabat memang orang-orang pilihan Pak. Memang orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Rasulnya, untuk mendampingi Rasulullah. Memang dipilih Pak. Makanya Rasulullah bersabda Pak, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah orang yang semasa, sezaman, hidup semasa dengan aku. Tsummal ladina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka, yaitu setelah para sahabat, yaitu murid-muridnya para sahabat. Tsummal ladina yalunahum, kemudian setelah mereka lagi, siapa itu? Muridnya para sahabat. Jadi Rasulullah punya murid, para sahabat punya murid namanya tabi'in. Tabi'in ini punya murid yaitu tabi'in. Ini Pak orang-orang yang terbaik Pak. Orang yang terbaik. Setelah itu maka mulailah terjadi kerusakan demi kerusakan. Kan setelah zaman itu Pak maka munculnya sekte-sekte pemahaman yang aneh dan nyeleneh-nyeleneh. Ya, zaman sahabat dulu nggak ada, zamannya para tabi'in nggak ada, zamannya para tabi'in nggak ada yang nyeleneh Pak. Sekarang banyak yang nyeleneh Pak. Karena semakin tua ya, masa itu, zaman itu, maka kerusakannya semakin menyebar, semakin parah. Ya.
Mereka Pak, kata Syekh, qasadu biha, mereka melakukan hal seperti itu, mentertawakan tadi Pak, mengolok-olok, menghina, melecehkan dan lain sebagainya Pak. Maksud hati mereka adalah tahdhir muslimin, dalam rangka untuk melecehkan, orang-orang muslim Pak. Dalam rangka untuk melecehkan sahabat Rasulullah SAW, pengikutnya Rasulullah, dalam rangka untuk membuat mereka itu merasa rendah, merasa terhina, merasa tak layak, merasa tak pantas, malu Pak. Itu tujuannya Pak. Jadi yang diserang bagian apanya nih Pak? Apa yang diserang nih Pak? Mentalnya Pak. Mental para sahabat yang diserang Pak. Masya Allah ya Pak ya. Mentalnya para sahabat. Iya. Ya, mental. Makanya saya ini Pak, kadang-kadang orang menuduh yang bukan kepada Islam itu sebetulnya tujuannya cuma satu Pak, nyerang mentalnya orang-orang Islam. Ya Pak ya. Sekarang orang Islam sendiri Pak malu menunjukkan identitas keislamannya. Kenapa? Karena mental kita sudah diserang Pak. Coba Pak, ciri-ciri teroris apa katanya Pak? Orang yang rajin ke masjid, ya kan Pak? Barang bukti teroris itu apa? Barang buktinya Pak? Al-Quran. Loh, berarti kita ini teroris semua dong Pak. Di rumah kita Al-Quran Pak ada, ya kan Pak? Itu kan nyerang mental kita kan Pak? Nyerang mental kita itu Pak, diserang mental kita Pak. Biar kita malu ya menunjukkan keislaman kita, biar kita takut menunjukkan identitas jati diri kita. Iya. Bahkan ada wacana di KTP itu tidak boleh dicantumkan apa Pak? Agamanya tuh. Itu apa maksudnya coba Pak? Jadi kita dibuat malu untuk ngapain di KTP itu agama kita Islam. Nah, itu mental kita itu diserang Pak, mental kita. Dan ini ternyata modus operasi orang-orang dahulu Pak, yang sekarang di copy paste ya Pak ya, copy paste untuk menyerang yang mental kita. Itu tujuannya untuk yang melecehkan orang-orang muslim. Wa tauhinu qawahum, dan dalam rangka untuk melemahkan Pak, dalam rangka untuk melemahkan kekuatan mereka. Lihat Pak, dalam rangka untuk melemahkan, jadi biar kekuatan kita itu lemah ya. Sehingga apa Pak? Sehingga kita nggak berdaya. Al-ma'nawiyah, secara maknawi. Nah, ini kata Syekh. Faramu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan tuduhan apa Pak? Dengan tuduhan yang bermacam-macam, dengan tuduhan yang beraneka ragam. Dengan tuduhan apa? Dengan tuduhan bahwasanya pengikut Rasul itu orang-orang bodoh. Ya. Rasul itu adalah pendusta, pembohong dan lain sebagainya. Wakanu yunadunahu bil majnun, dan mereka orang-orang kafir Quraisy itu memanggil Rasulullah SAW itu dengan sebutan orang gila, orang gila. Bapak jalan tengah keramaian Pak, ada ketika Bapak jalan itu Pak, orang tiba-tiba tertawa. Ketika Bapak melihat, mereka bilang orang gila. Gimana perasaan Bapak itu Pak? Kuat gak kira-kira Bapak itu Pak? Kalau kuat luar biasa Bapak itu Pak. Iya Pak, dibilang orang gila, ditertawakan, waduh Masya Allah ya Pak ya. Itu ini yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dulu Pak. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah ini di surah Al-Hajr Pak. Di surah Al-Hajr ayat ke-6 kata Allah, wa qalu ya ayyuhalladzina nuzila 'alaihi dzikra innaka lamajnun. Wa qalu, dan mereka berkata, siapa ini Pak? Orang-orang kafir Quraisy. Mereka berkata, ya ayyuhalladzi nuzila 'alaihi dzikra, wahai engkau orang yang diturunkan kepadamu Al-Qur'an, innaka lamajnun, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Lamajnun, la itu Pak dalam rangka untuk menguatkan, la takkid itu katanya Pak, dalam rangka untuk menguatkan. Jadi engkau ya wahai orang yang mengaku mendapatkan Al-Qur'an, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Sesungguhnya engkau benar-benar
orang gila nih, masya Allah Pak. Ini tuduhan yang keji sekali Pak. Ya. Wa yasfunahu bisihri wal kadhib, dan mereka pun mensifati Pak, mensifati Rasulullah SAW itu dengan tukang sihir dan pendusta. Tuh, Muhammad ini tukang sihir. Apa maksudnya tukang sihir Pak? Dukun gitu Pak ya. Muhammad ini dukun gitu ya. Dukun. Kalau sekarang lumayan ya Pak ya. Enggak disebut dukun apa Pak? Orang pintar, ya Pak ya? Paranormal ya. Ya. Berarti dia di luar dari orang-orang yang normal. Itu masih ini Pak, nggak terlalu keren. Yang lebih itu apa Pak? Orang pintar, ya. Jadi orang pintar, mungkin mereka minumnya tolak angin ya Pak ya, karena orang pintar mereka. Yuk ikut Pak ya. Kan orang pintar minumnya tolak angin katanya Pak. Gimana kayak itu Pak? Para dukun itu minumnya tolak angin gitu ya. Wa'ajibu anja'ahum mundirun, dan mereka itu terheran-heran kata Allah, tak kala datang kepada mereka orang yang memberikan peringatan. Wa qala al-kafirun, dan orang-orang kafir pun berkata kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW yang memberikan peringatan tadi, hada sahirun kadzdzab, ini adalah tukang sihir yang pendusta. Tuh Pak, masya Allah. Ya ini adalah tukang sihir yang pendusta. Itu Pak. Padahal dulu ketika Rasulullah SAW ketika menikah dengan Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah kan pengusaha Pak. Ibunda Khadijah janda, kaya raya Pak, pengusaha. Kaya pokoknya apa? Business woman, nah gitu ya. Business woman gitu ya. Pokoknya pengusaha kaya Pak, pengusaha kaya. Ya. Nah, ketika Rasul menikah dengan Ibunda Khadijah Pak, itu Rasulullah SAW itu Pak, tidak ada anak yatim kecuali orang Rasulullah SAW menjadi orang tua asuhnya. Tidak ada orang miskin kecuali Rasulullah SAW yang menjadi penanggung jawab kehidupan mereka. Tidak ada tali silaturahmi kecuali disambung oleh Rasulullah SAW. Tidak ada tamu kecuali dimuliakan. Tidak ada orang yang kesusahan kecuali dalam. Pokoknya begitu. Saking baiknya Pak. Makanya ketika Rasulullah SAW pulang dari Gua Hira, ketakutan, ngomong apa? Zammiluni, selimuti aku. Apa kata Ibunda Khadijah Pak? Wahai suamiku, Allah tak mungkin menghinakanmu. Engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahmi, ya kan Pak? Memuliakan para tamu, menolong orang-orang miskin, ya, menyantuni anak-anak yatim. Tak mungkin Allah akan menghinakanmu. Karena tahu Pak, jangankan Allah Pak, manusia pun nggak ada akan yang berani menghinakan Rasulullah. Nggak ada Pak. Saking mulianya beliau Pak. Saking baiknya hatinya, saking dermawannya, saking luar biasanya Pak. Ya. Mereka tahu itu Pak. Tapi hanya gara-gara Rasulullah membawa risalah, memberikan peringatan, mereka sebut dengan apa Pak? Sahir kadzdzab, ya, tukang sihir yang pembohong, pendusta. Masya Allah. Ini Pak ya. Ini orang itu begitu Pak. Ketika nggak punya senjata untuk menyerang, maka apapun mereka jadikan apa Pak? Iya. Seperti orang yang bisa berenang Pak, tenggelam, maka apapun maka mereka apa kan Pak? Akan mereka pegang itu sebagai apa Pak? Sandaran Pak. Paling yang mereka pegang itu akar-akar. Begitu dipegang malah ikut akarnya kan Pak ya? Kan begitu Pak. Kalau orang tenggelam kan begitu Pak. Apa aja dipegang Pak. Makanya Pak, jangan menolong orang yang nggak bisa berenang Pak. Malah kita tenggelam di bawahnya Pak. Ya, karena saya waktu kecil dulu pernah nolong orang, malah saya tenggelam nih Pak. Malah dia yang nekan kita gitu Pak. Kita mau nolongin dia, malah kita yang tenggelam. Ya, mana caranya? Nah, itu ditarik aja kayak gitu Pak. Nah itu Pak. Jadi orang-orang kafir itu begitu mereka sudah bingung Pak. Ya, udah pakai jurus mabuk, apa saja dipukul, ya, apa saja digunakan untuk menuntukkan, menghalangi dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Pak. Wakanu, dan mereka ini kata Syekh, mereka ini orang-orang kafir musyrikin tadi Pak, yushirunahu, mereka ini Pak sangat benci, sangat marah sekali Rasulullah SAW, sampai mereka itu yastaqbilunahu binadharatin, mereka memandang, ya, melihat, menghadapi Rasulullah SAW dengan pandangan penuh kemarahan, angkara murka, nah sekarang Pak. Jadi penuh dengan kebencian, ya, penuh dengan kemarahan Pak, ya, kemarahan. Ya. Dan mereka mengatakan
mereka memandang Rasul dengan pandangan kesinisan, Pak. Gimana pandangan orang sinis, Pak? Pandangan orang sinis, Pak. Nah, gitu kan, Pak ya. Bibirnya miring, gitu ya. Bibirnya miring. Ini yang kata Allah Subhanahu wa taala. Allah ceritakan semua loh, Pak. Ya di soal kolam itu, Pak. Allah ceritakan, Pak. Dari 21, Pak. Apa kata Allah? Wa iyyakadul ladzina kafaru. Hampir saja kata Allah. Hampir saja orang-orang kafir itu kata Allah, ya orang-orang kafir itu la yuzliqunaka bi absarihim. Hampir saja orang-orang kafir itu kata Allah membinasakanmu, gitu, Pak. Membinasakanmu, menghancurkanmu bi absarihim dengan pandangan mata mereka. Jadi pandangan kemarahan, Pak, pandangan kebencian, pandangan angkara murka, pandangan penuh dendam. Penuh dendam. Gimana, Pak, orang yang benci banget sama kita itu, Pak? Ya, benci banget. Nah, ini yang mereka lakukan. Lamma sami'ul dzikra, tak kala mereka mendengar kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu dibacakan. Makanya orang-orang kafir itu, Pak, kan kemarin ada itu rame kan, Pak ya, nggak boleh azan pakai apa, Pak? Pakai sound system kenceng-kenceng gitu, Pak ya. Ya, kenapa, Pak? Sakit hati mereka ini, Pak. Iya, lama sami'u dzikra, tak kala mereka mendengar Al-Qur'an. Nah, itu memang sakit hati mereka, Pak. Ya, tapi kita juga tahu dia, Pak, cukup azan saja yang di luar. Ya, di Saudi itu, Pak, di Mekah, di Madinah itu azan saja keluar, Pak, baca Qur'annya. Ya, kedengaran enggak, Pak? Kedengaran enggak, Pak? Wah, cukup di masjid saja. Kita kadang-kadang enggak. Kenapa? Karena di luar mungkin ada orang yang ada anak bayi, ada orang tua, ada orang sakit, ada orang hamil, ada orang belajar, ada macam-macam. Ya, Pak ya, kita juga harus. Tapi kalau azan, ya memang harus dikumandangkan. Wa yaquluna, dan mereka berkata kata Allah, innahu lamajnun, sesungguhnya Muhammad itu adalah benar-benar orang gila. Benar-benar orang gila. Udah nggak punya Tuhan lain kecuali nuduhnya gila. Wa kana, dan apabila idza jalasa haulahu mustad'ifuna min ashabihi, dan apabila ada dari kalangan para sahabat Rasulullah SAW yang duduk, Pak, yang sedang duduk di antara mereka, di antara orang kafir Quraisy tadi, Pak, istahza'u bihim, maka mereka akan melecehkan, maka mereka akan mengolok-olok sahabat Rasulullah SAW. Mereka ngolok-ngolok, Pak. Ya, apa katanya, Pak? Ya, mereka akan berkata, haula'i jalasuhu, ini orang-orang ini rekannya Muhammad nih, temennya orang gila nih, gitu. Gimana, Pak? Ya, Bapak misalkan duduk, lalu orang bilang, kamu temennya orang gila itu ya? Gimana itu, Pak? Dihinakan kan? Diolah, kamu temennya ini, orang-orang ini, nih, haulai itu mereka ini, temennya orang gila ini, temennya Muhammad, rekan-rekannya Muhammad nih, orang gila. Masya Allah. Ya, kalau rekannya saja orang gila, berarti yang ditemani orang gila, gitu kan, Pak? Karena orang gila hanya berkumpul dengan orang gila. Itu begitu kan, Pak? Manallahu alaihim man bainana. Mana mungkin, kata mereka, mana mungkin Allah Subhanahu menganugerahkan, ya, Allah menganugerahkan kepada mereka, ya, sedangkan ada kita kata mereka. Kenapa? Kita ini mulia. Kita orang kaya, terpandang, terhormat. Pak, Walid bin Mughirah itu orang kaya. Kemarin cerita kita, ya. Walid bin Mughirah itu orang kaya, Pak. Abu Jahal itu orang kaya. Abu Lahab itu orang kaya, Pak. Kaya semua lah, Pak. Pembesar-pembesar itu, Pak. Ya. Kaya semuanya. Mereka orang terpandang. Ya. Dari garis keturunan mereka terpandang, Pak. Mereka mulia. Ya. Maka mana mungkin, kata mereka mendapatkan anugerah dari Allah, sedangkan ada kita. Percaya kamu? Kenapa, Pak? Karena waktu itu para sahabat Rasulullah SAW, mereka adalah dari kalangan apa? Para budak, ya, Pak ya.
para budak, orang-orang miskin, ya Pak ya, orang-orang yang nggak punya. Ya. Ini Pak, kalau zaman sekarang ini Pak, Bapak pernah dengar istilah ini Pak, ya, open minded ya Pak, open minded sama close minded, orang yang terbuka pikirannya sama orang yang tertutup pikirannya. Para sahabat itu orang terbuka pikirannya Pak. Mereka orang terbuka pikirannya, mereka orang terbuka pikirannya, mereka itu mudah mendapatkan pencerahan. Mereka orang terbuka pikirannya Pak, mudah mendapatkan pencerahan, ya, mudah mendapatkan ini Pak, apa istilahnya Pak, sesuatu yang baru, mudah. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy yang mereka sudah nyaman dengan posisi mereka sudah nyaman dengan kedudukan mereka itu orang-orang yang terus main di sudah tertutup. Tapi mereka bisa mengambil keputusan, mereka bisa menjadi penentu kebijakan. Dan itulah yang mereka gunakan untuk menghalangi dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu Pak. Qala ta'ala, dan Allah Subhanahu Wa Taala pun menjawab tuduhan mereka tadi yang mereka katakan, mana mungkin mereka ini orang-orang yang mendapatkan anugerah dari Allah sementara masih ada kita. Apa kata Allah? Alaihissallahu bi'alami bisyakirin. Allah itu tahu siapa di antara kalian yang tahu, yang pandai bersyukur, ya, pandai bersyukur. Allah seolah-olah menjawab ini Pak, apa yang dituduhkan oleh orang-orang kafir Quraisy dengan jawaban, kalian kata Allah, aku berikan akal, aku berikan harta, kekuatan dan lain sebagainya, tapi kalian tidak bisa menerima cahaya kebenaran. Hati kalian kelam, pikiran kalian tertutup, kalian terlena, tertipu dan terpesona dengan apa yang hari ini kalian punya. Lupa dengan kehidupan yang selamanya karena tertipu dengan dunia yang sementara. Kalian tak pandai bersyukur kata Allah. Ya. Sedangkan para sahabat ini, orang-orang miskin ini, orang-orang lemah ini, para budak ini, mereka adalah hamba-hambaku yang bersyukur. Dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kanu, dan mereka juga orang-orang kafir Quraisy ini Pak, kama qasallahu alaina, sebagaimana yang Allah menceritakan kepada kita, mereka ini Pak, innal ladzina ajramu, kata Allah, sesungguhnya para pendosa itu, kata Allah, kanu minal ladzina amanu, mereka itu terhadap orang-orang yang beriman, yadhaku, mereka itu senantiasa mentertawakan, ngeledek gitu Pak, ngelecehkan, ya. Nah, jadi kalau sekarang hari ini kita mendapatkan perlakuan yang seperti itu Pak, sebetulnya wajar Pak, karena ini hanya bentuk pengulangan sejarah dari apa yang mungkin dilakukan oleh pendahulu mereka dahulu. Nah, kita ya adalah orang-orang yang mungkin ya sebagaimana dialami oleh para sahabat dahulu. Itu Pak. Jadi kata Allah, innal ladzina ajramu, sesungguhnya para pendosa itu, kata Allah, itu kaum orang-orang musyrikin tadi, orang kafir musyrikin tadi, kanu minal ladzina amanu yadhakun, mereka itu terhadap orang-orang yang beriman, mereka itu senantiasa mentertawakan, senantiasa mengolok-olok. Wa idza marru bihim yataghamazun, dan kalau orang-orang beriman itu lewat Pak, lewat di hadapan mereka itu yataghamazun. Yataghamazun itu begini Pak, apa ya? Saling ini Pak, ngedip-ngedipin mata Pak. Atau sang bibir-bibir ini Pak, merah-merah. Nah gitu loh Pak. Apa itu Pak? Kalau di kita itu apa namanya Pak? Kode. Bukan kode, apa itu Pak? Nah gitu loh Pak. Ya taghamazun kayak gitu ya, taghamazun itu Pak. Jadi taghamazun itu mereka itu kalau ada orang beriman yang lalu saling ngedipin mata gitu Pak. Yang menunjukkan ini melecehkan gitu Pak, melecehkan. Nah, kita misalnya kalau sering anak-anak itu kan gitu kita ya, kalau sering anak-anak dulu kita itu ya ada musuh kita maksudnya gitu Pak ya. Nah, itu yang mereka lakukan Pak. Ya mereka itu begitu melakukan orang beriman. Wa idza qalabu, dan apabila orang-orang kafir ini tadi kembali pulang ila ahlihim, ke rumah keluarga mereka, qalabu fakihin, maka mereka akan pulang dalam keadaan senang. Mereka pulang dalam keadaan riang gembira, bahagia Pak, bahagia, ketawa di rumah, cerita tadi aku ketemu sama pengikut Muhammad. Lucu banget itu,
pemimpin Muhammad itu, oh gitu Pak, ngakak mereka Pak. Ya, kalau ketemu, kalau pulang ke rumah mereka itu senang. Ya, karena merasa sudah puas Pak. Hati mereka itu puas, merasa sudah melecehkan. Hati mereka itu merasa sudah senang karena sudah berhasil merendahkan ya sahabatnya Rasulullah SAW. Mereka itu fakihin, kata Allah, mereka itu pulang dalam keadaan riang gembira, senang, bahagia. Masya Allah ya Pak ya. Wa idza ra'awhum, dan kalau mereka, kata Allah, melihat para sahabat Rasulullah SAW, qalu, maka mereka akan berkata, inna haula'i ladhalun. Tuh, kata mereka. Mereka inilah adalah orang-orang yang sesat. Tuh Pak. Mereka ini orang yang sesat. Begitu Pak. Ya. Nuduhnya begitu. Tuh orang yang sesat tuh. Masya Allah ya Pak ya. Bapak bayangkan Pak, kalau hari itu kita adalah satu dari sahabatnya Rasulullah SAW, kira-kira kuat nggak Pak? Kuat nggak Pak? Kok saya agak ragu ya Pak ya. Kira-kira kuat nggak kita menghadapi cobaan mental seperti itu Pak? Ya. Dalam keadaan yang menghina ini bukan orang sembarangan Pak, yang mentertawakan, yang melecehkan ini bukan orang kaleng-kaleng Pak. Ini bangsawan, orang kaya ya Pak ya, pengusaha. Aduh Pak, nggak kuat kita Pak. Ya, nggak kuat. Dan ini adalah sesuatu yang mereka lakukan terus menerus Pak. Ya, sampai-sampai kata Allah, wa ma ursilu alaihim hafizin. Kata Allah, padahal mereka tidaklah diutus ya untuk apa Pak? Untuk memata-matai ya kaum muslimin, untuk memata-matai Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. Mereka itu bukan dalam rangka dihadirkan di dunia ini bukan dalam rangka untuk ya menjaga atau memata-matai Rasulullah SAW. Ini soal Al-Mutaffifin Pak, di ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-33. Allah ceritakan ini semuanya. Ya Allah ceritakan semuanya bagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Itu yang pertama Pak. Itu yang pertama yang dilakukan oleh orang-orang ya kafir musyrikin dalam rangka untuk menghalangi, dalam rangka untuk menghambat ya laju dakwahnya Rasulullah SAW. Yang kedua Pak, yang kedua tashbihu ta'alimi. Yang kedua Pak, melecehkan akan ajaran Rasulullah SAW, menghina, merendahkan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Wa isaratu syubhat, dan membangkitkan rasa ragu. Membangkitkan rasa ragu. Jadi dibuat bagaimana para sahabat itu atau pengikutnya Rasulullah SAW yang masih baru ini ragu, goncang gitu Pak. Dengan apa? Dengan ajaran yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Dibuat kayak gitu Pak. Ya. Jadi mereka menyebarkan berita-berita hoax gitu Pak ya. Wabatha ad-da'ayati al-kadhibah, dan mereka menyebarkan cerita-cerita bohong, kabar-kabar dusta. Ya, disebarkan tuh Pak. Dibayar orang untuk menyebarkan, untuk cerita, untuk menyebarkan informasi-informasi yang bohong ya tentang ya, ajaran Rasulullah SAW ya. Wa nashrul iradatil wahiyati haula hadhihi ta'alim, dan mereka Pak ya mereka menyebarkan apa yang mereka inginkan tadi ini ya di pada seputar ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka menjadikan ini sebagai salah satu metode, ya, Pak, metode agar menumbuhkan rasa keraguan. Kalau kita sekarang apa yang namanya ini Pak? Jadi nama baiknya Rasul itu di ini kan Pak? Ajarannya itu dijelek-jelekan, diburuk-burukan, apa namanya Pak? Black campaign ya Pak ya. Black campaign melakukan kampanye hitam. Ya. Tahu kan kampanye hitam? Ya ini mereka apa itu Pak? Ya kampanye hitam mereka ini Pak. Ya.
wa haula dzati syakhsiyati, dan mereka pun Pak menyebarkan cerita bohong tentang kepribadiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iktsaru kulli dzalika bihaitsu la yabqa li'amati majala fi tajrid da'wati. Dan mereka melakukan ini semuanya, memperbanyak itu Pak, menyebarkan ini semuanya Pak, sampai nggak tersisa kecuali semua orang pasti sudah dengar berita ini. Ya, semua orang awam mengetahui cerita ini dalam rangka untuk menghancurkan, membuyarkan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu yaquluna 'anil Qur'an, dan mereka juga berkata tentang Al-Qur'an Pak. Apa kata mereka tentang Al-Qur'an Pak? Mereka berkata asatirul awwalin. Al-Qur'an itu dongeng kata mereka. Itu mah cerita orang-orang terdahulu. Itu mah cerita zaman bahela gitu loh Pak. Iya, itu bohong semua itu. Karangan semua itu, karangan. Itu Pak. Ya, seperti di Inggris itu Pak, ada orang menulis buku Pak, ya, menceritakan tentang Al-Qur'an. Apa katanya Pak di buku itu Pak? Ayat-ayat setan. Siapa yang nulis itu Pak? Salman itu ya. Ini dia pakai nama Islam lagi banyak. Ayat-ayat setan. Itu kan dalam rangka untuk orang ragu dengan Al-Qur'an. Ya, untuk orang takut dengan Al-Qur'an. Ya. Jangan-jangan betul ini Al-Qur'an ini adalah ayat setan. Jadi ketika dibaca memanggil datangnya setan. Nah, orang terlalu ngomong begitu Pak. Al-Qur'an itu asatirul awal, itu dongeng kata mereka. Itu cerita zaman-zaman bahela, cerita orang-orang terdahulu. Ya, iktatabaha, yang ditulis wahia jumlah alaihim, jumlah alaihim, dan dia dibacakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukratan wa asila, pagi dan petang. Jadi Al-Qur'an itu adalah dongeng yang dibacakan kepada Muhammad ya pagi dan petang. Ya, tiap hari dibacakan, dia hafal gitu loh Pak. Ini bayang. Ini Masya Allah, ini parah sekali Tuhan sudah mereka ini Pak. Lalu mereka berkata, lalu orang-orang kafir musyrik berkata lagi Pak, in hadza illa ifkun. Ini Al-Qur'an ini illa ifkun, adalah sesuatu yang diada-adakan saja. Ini sesuatu yang dikarang-karang ini. Sesuatu yang dikarang-karang. Ya. Lalu mereka berkata, iftarahu, yang diada-adakan, yang dikarang-karang oleh Muhammad, wa a'anahu alaihi qaumun akharun, dan dia dibantu kata mereka, dan Muhammad itu dibantu oleh kaum yang lain. Sama maksudnya Pak? Kaum yang lain siapa ini Pak? Jin, syaitan itu Pak. Ya. Dia ini katanya Muhammad ini ya, dia hanya membacakan Al-Qur'an yang diada-adakan, dan dia dibantu oleh kaum lain. Maksudnya apa Pak? Ya, dari kalangan makhluk halus ya. Iya. Itu Pak. Ya. Al-Qur'an loh Pak, digitukan Pak ya, Al-Qur'an. Kalau Bandung Bondowoso maka mungkin ya Pak ya. Ya, dia menciptakan apa? Bandung Bondowoso. Candi apa? Candi Loro Curang Pak ya. Apa sejarah lumayan. Candi Loro Curang Pak. Ya, Bandung Bondowoso. Iya, dia dibantu itu Pak. Konon ceritanya, benar kan kita nggak tahu juga Pak ya. Iya. Nah, jadi itu begitu Pak. Muhammad ini dibantu semua kaum lain ini, maksudnya dari kalangan para jin. Wa kanu yaqulun, dan mereka pun berkata, innama yu'allimuhul bashar. Sesungguhnya ya, yang mengajarkan kepada Muhammad itu adalah manusia. Ini lagi Pak. Jadi ada orang yang ngajari dia, kata mereka. Ada orang yang ngajari dia itu Pak ya. Petapa gitu kan Pak ya. Yang ngajari itu petapa gitu. Jadi pokoknya ngaruh Pak ya, dan Allah ceritakan semua kepada kita. Wa kanu yaquluna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun berkata menuduh ya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka Pak? Wa ma li hadzal rasul, loh ini rasul ini gimana tuh kata mereka? Masa rasul ini yaquluna ta'am, dia masa rasul ini makan juga kayak kita ya. Wa yamshi fil aswaq, dan berjalan di pasar-pasar. Masa rasul kayak gitu? Masa utusan Allah kayak gitu? Nah gitu Pak.
Jadi mau mereka utusan Allah itu, ya Pak, nggak makan kayak mereka makan. Mau mereka utusan Allah itu berjalannya melayang, gitu kan Pak? Maunya mereka kayak gitu Pak. Ya. Nggak mau kayak, masa kamu Rasul kita sama-sama manusia kok, kamu makan saya makan, saya tidur kamu juga tidur, kamu punya anak, enggak, sama kita kok, ya sama kita. Begitu Pak. Nah ini karena mereka udah saking nggak punya senjata lagi Pak, ya. Nggak mungkin kata mereka, nggak mungkin. Itu masa Rasul berjalan di pasar makan dan lain sebagainya. Harusnya enggak dong. Itu harusnya enggak. Nah, padahal ini hanya apa Pak? Hanya apa ya Pak? Ini hanya ini saja ini Pak. Hanya apa itu Pak ya? Hanya modus saja Pak. Bapak tahu kaumnya Nabi Soleh dulu Pak. Kaumnya Nabi Soleh kata, wahai Soleh, kalau kau memang seorang nabi, coba datangkan kepada kami seekor unta. Datangkan kepada seekor unta dari batu besar ini. Mungkin nggak itu Pak permintaannya itu Pak? Nggak mungkin Pak. Kalau datangkan kami unta dari hutan itu, mungkin nggak Pak? Mungkin Pak ada unta keluar dari hutan, mungkin Pak? Ada unta keluar dari kebun, mungkin Pak? Mungkin ada unta keluar dari kandang, mungkin. Tapi mereka minta ada unta keluar dari batu. Iya. Mereka minta seperti itu Pak. Nah, Nabi Soleh berdoa, ya Allah kabulkanlah permintaan kaumku. Betul Pak, batunya terbelah. Begitu batu terbelah keluar itu unta Pak, unta perempuan, ya, yang susunya banyak. Nah, tapi setelah itu apa mereka mau beriman Pak? Enggak, tetap juga dibunuh itu unta Pak. Dibunuh juga itu. Ini kan modusnya saja itu Pak. Ya. Jadi ada saja apa mereka itu. Apa kalau kita sendiri Pak? Alibi, gitu apa sih Pak? Nah, Pak. Ya pokoknya ada lah Pak, cara ngeles mereka aja itu Pak. Hanya untuk yang ngelecehin aja Pak. Ya. Minta itu, kita ini ya juga ternyata udah dikasih juga enggak ini ya. Nah ini Pak, jadi mereka itu menuduh Rasulullah dengan tuduhan yang enggak mungkin ya. Wa fil Quran, di dalam Al-Quran kata Syekh ya, namadzihun katsirun lirududi ala iradatihim ba'da naqliha min ghairi naqliha. Dalam Al-Quran kata Syekh banyak sekali pelecehan atau penghinaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir musyrik ini lirudu di dalam rangka untuk ini Pak, melecehkan, dalam rangka untuk membantah ya, dalam rangka untuk merendahkan gitu ya, dari tuduhan-tuduhan orang-orang kaum musyrikin tadi kepada Rasulullah SAW ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak Pak memberikan bantahan ala iradatihim, memberikan bantahan terhadap tuduhan-tuduhan mereka pada naqliha min ghairi naqliha. Setelah Allah sudah menukilkan satu cerita ya, dan Allah menukilkan lagi cerita lainnya dalam rangka untuk membantah mereka. Nah inilah Pak ya, dua hal yang dulu dilakukan oleh orang kafir musyrik. Makanya hari ini Pak ya, yang kita alami, yang kita rasakan itu hanya pengulangan saja Pak. Pengulangan, dan itu penguji dari keimanan, penguji dari keyakinan dan ketakwaan kita. Ya, ketakwaan kita. Makanya Pak, kita ini kaum yang beruntung loh Pak. Kaum yang beruntung. Kenapa Pak? Yang pertama, kita tidak melihat Rasulullah SAW dan kita beriman dengannya. Beruntung gak kita Pak? Beruntung gak Pak? Beruntung Pak. Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah dan lain-lain sebagainya itu Pak, mereka itu langsung melihat kan Pak. Abu Lahab, Abu Jahal itu kan paman itu Pak. Paman Pak. Ya, ini keponakan ini dia tahu dari kecil Pak, dari kelakuannya dari kecil ya, tentang bagaimana perangainya, bagaimana tahu Pak. Tapi nggak beriman. Kita Pak yang nggak bertemu dengan Rasulullah, nggak melihat, nggak mengetahui, kita beriman. Berarti kita jauh lebih baik daripada Abu Jahal, daripada Abu Lahab, daripada Walid bin Mughirah dan daripada yang lain-lainnya itu Pak. Ya, kita jauh lebih beruntung Pak. Kita beruntung nih Pak. Ya. Dan yang kedua Pak, kita juga beruntung Pak. Ya. Kenapa Pak? Kita tidak mengalami sebagaimana yang dulu dialami oleh para sahabat. Mereka Pak harus meninggalkan harta Pak. Abdurrahman bin Auf itu orang kaya Pak. Orang kaya banget Pak. Tapi demi mengikuti Rasulullah SAW, dia tinggalkan seluruh hartanya di Mekah untuk hijrah kemana Pak?
ke Madinah. Ya. Di Madinah nggak bawa apa-apa, Pak. Nggak bawa apa-apa. Ya. Nggak punya apa-apa. Itulah rangka untuk mengikuti Rasul. Di Madinah merintis lagi, Pak. Merintis lagi. Ya, tapi karena memang dasarnya orang yang dari sana yang sudah jadi orang kaya gitu, Pak ya. Yo kaya lagi di Madinah, Pak. Kaya raya lagi, Pak. Ya. Sampai beliau menyumbangkan 700 ekor untanya lengkap dengan isinya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk ya itu, Pak. Jadi begitu dulu perjuangan pengorbanan para sahabat, Pak. Ya. Sahabat Bilal, Pak. Bilal bin Rabah itu, Pak, dalam rangka untuk mempertahankan akidah ini, Pak. Beliau dijemur, Pak. Dijemur di tengah terik panas matahari, ya, Pak ya. Dibuka bajunya, Pak, ya. Dihadapkan ke matahari, Pak. Lalu dicamukin. Dibilang, wahai Bilal, kamu akan kami bebaskan, nggak akan kami siksa lagi, cuma satu saja, tinggalkan umat. Itu doang. Tapi kata Bilal apa, Pak? Kita beruntung nih, Pak. Kita sangat beruntung sekali, Pak. Kita tidak mengalami sebagaimana dialami oleh sahabat Bilal. Kita tidak mengalami sebagaimana dialami oleh oleh seorang sahabiah siapa, Pak? Sahabiah yang syahid pertama kali dalam Islam, Pak. Yang dia seorang budak dan dibunuh, Pak. Siapa, Pak? Dia punya anak, Pak. Ya. Namanya Ammar. Siapa, Pak? Ammar bin Yasir. Siapa nama istrinya, Pak? Sumayyah. Ya, Pak ya. Sumayyah. Kita tidak mengalami seperti Sumayyah. Sumayyah dulu, Pak, ditendang, Pak. Ditendang. Ya. Sampai waktu itu, Pak. Ya. Majikannya Sumayyah, Pak, ngomong, wahai Sumayyah, engkau akan kami bebaskan. Enggak akan kami siksa lagi dan engkau akan bebaskan dari perbudakan, engkau akan jadi orang merdeka. Satu saja syaratnya, tinggalkan Muhammad. Apa kata Sumayyah, Pak? Wahai ya Umayyah bin Khalaf, majikannya Pak Umayyah. Wahai Umayyah bin Khalaf, kalau engkau ingin membunuhku, bunuh saja aku. Ya. Siksaanmu ini tidak akan mengendorkan keimananku, tidak akan menggoyahkan keyakinanku. Bunuh saja. Oh, temannya ketawa, Pak. Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah dan lain sebagainya, Pak. Ya. Itu ketawa, Pak. Ya. Wahai Umayyah, ya, wahai Umayyah bin Khalaf, kau ditantangin perempuan tuh, tantangin perempuan. Bangkit jiwa kelelakiannya gitu, Pak ya. Ya. Marah, ngambil tombak, Pak, ditombak itu semuanya, Pak. Ditombak bagian kemaluannya tembus sampai belakang, Pak. Meninggal dunia. Itu meninggal di hadapan suaminya yang tercinta. Yasir waktu itu, Pak, dibilang, wahai Yasir, sekarang gimana? Istrimu telah meninggal di hadapanmu, sekarang gimana? Yasir juga ngomong, Pak, wahai Umayyah bin Khalaf, kalaulah kematian jalan yang paling cepat untuk mempertemukan aku dengan istriku, bunuhlah. Bunuh saja sendiri. Bunuh. Pak, kenapa kok Sumayyah dan suaminya Yasir ini, Pak, begitu yakin bahwasanya mereka akan mati masuk surga? Kenapa, Pak? Karena sebelumnya lewat Rasul sebelumnya lewat, Pak. Rasul lewat melihat mereka dalam keadaan disiksa, dipukul, ditendang, ya, dihantam gitu, Pak. Rasul lewat, Pak. Sambil lewat Rasul bilang, isbir ya ala Yasir, sabarlah wahai Yasir, fa inna ma'idukumul jannah, karena sesungguhnya tempat kalian adalah surga. Itu, Pak. Sabar, tempat kalian di surga. Oh, dibilang kayak gitu, Pak, langsung, Pak. Bunuh sajalah Umayyah bin Khalaf, ngapain lama-lama hidup di dunia ini. Alhamdulillah, Pak, kita beruntung, kita belum mendapatkan siksaan seperti itu. Kita belum mendapat pukulan, tendangan, alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah banget, Pak, ya, Pak ya. Jadi kita ini orang yang beruntung, Pak. Kita tidak melihat Rasulullah SAW, tapi kita beriman dengan apa yang beliau ajarkan. Kita tidak hidup ya seperti para sahabat dulu yang harus berkorban dengan pengorbanan yang bukan sembarangan. Yang bukan kaleng-kaleng, ya. Dan kita mungkin tidak akan pernah dituntut kita untuk berkorban seperti itu, Pak. Ya. Tidak akan dituntut, ya. Tapi kita bisa beriman dengan ajaran Rasulullah SAW. Dulu ada seorang pemuda, Pak, yang sangat tampan rupawan, ya. Tapi karena dia mengikuti ajaran Rasulullah SAW, Pak, dia diusir dari rumahnya, Pak. Hilang semuanya apa yang selama ini dia dapatkan, Pak. Siapa, Pak?
Siapa Pak? Lupa lagi. Hah? Akhirnya nggak punya pakaian. Oh iya Pak, itu meninggalnya di mana Pak? Nggak punya pakaian. Di perang Uhud meninggalnya kan Pak? Siapa Pak? Mus'ab bin Umair, ya? Mus'ab bin Umair. Kalau wangi ya. Hah? Kalau waktu sebelum masuk Islam kalau lewatnya wangi. Wangi banget, harum banget Pak. Ya, ini Mus'ab bin Umair Pak. Ya, ini Masya Allah. Ini sampai begitu Pak. Jadi tadinya anak orang kaya, ya, anak orang kaya sangat diperhatikan, sangat dimanja. Tapi ketika masuk Islam, hilang semua itu fasilitas Pak. Hilang itu semua kemewahan, hilang itu semuanya privilege. Nah, kita memang sekarang ini Pak ya, hilang semuanya ya privilege yang berlian yang selama ini didapatkan Pak. Dan dia tambah Pak, Mus'ab bin Umair itu, Masya Allah. Nah itu dulu Pak, kita nggak sampai segitu Pak, nggak sampai segitu ya. Dan alhamdulillah kita mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang cuma dituntut Pak kita istiqomah, Pak istiqomah lah Pak. Sisa-sisa umur ini Pak ya, berapa tahun lagi lah kita ini Pak, ya kan Pak? Oh masih lama Pak. Jangan terlalu lama-lama, nggak enak Pak lama-lama Pak. Istiqomah saja lah ya Pak ya. Istiqomah. Sembari banyak berdoa ya Allah kumpulkan aku bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini situ aja Pak. Ya. Enak lama-lama di dunia Pak. Banyak sekali ini ya Pak. Persaingannya Pak. Pusing banyak di kepala Pak ya. Yang berikutnya Pak, mu'aradatul Quran bi asatiril awal. Mereka Pak menghadap-hadapkan Al-Quran. Jadi melaga-lagakan Al-Quran Pak. Lihat Pak, ini kelakuannya orang-orang kafir. Mereka melaga-lagakan Al-Quran Pak bi asatiril awal dengan kisah-kisah orang terdahulu. Tuh Pak. Jadi kisah-kisah orang terdahulu Pak mereka karang, mereka rekayasa lalu mereka lagakan dengan Al-Quran. Tujuannya apa? Tujuannya yashghiluna an-nasa biha anhu, agar orang tersibukkan dengan apa? Dengan cerita-cerita tadi. Ya. Makanya saya Pak, ya, di buku pelajaran kan banyak dongeng-dongeng kan Pak ya? Banyak dongeng-dongeng. Saya dulu karena kecil suka baca Pak. Saya banyak ingat Pak. Ya Sang Kuryang, minyak sama Pak, si Dayang Sumbi gitu kan Pak ya. Jadi tanggungan perahu, saya kadang heran Pak masa perahu sekarang gitu Pak ya. Nah itu Pak, ya Pak ya. Jadi ketika kita baca itu Pak, kita akan tersibukkan dengan cerita-cerita itu sampai kita lupa dengan Al-Quran. Itulah dulu Pak yang dilakukan oleh orang-orang kafir musyrikin. Jadi mereka Pak mengarang-arang cerita, membuat dongeng agar orang tersibukkan dengan itu, melupakan Al-Quran. Nah, makanya sekarang Pak, saya dulu waduh Pak banyak cerita tentang kancil dan si buaya itu kan Pak ya. Jadi sampai saya dulu begini Pak, punya mindset kancil itu adalah hewan yang cerdas dulu Pak ya. Hewan semua ditipu sama dia Pak. Singa aja ditipu ya Pak ya. Singa ditipu, buaya ditipu, gitu kan Pak ya. Macam-macam lah ya, semua ditipu sama si kancil Pak. Ya. Jadi akhirnya kita bilang ya ciri-ciri licik gitu ya. Sampai kita bilang begitu Pak, dulu kalau mau ciri-ciri licik gitu Pak ya, orang kecil tapi licik gitu Pak ya. Nah itu karena terinspirasi dengan kisahnya si kancil gitu Pak ya. Nah itu Pak, ya makanya sekarang anak-anak saya itu Pak, ya setiap mau tidur Pak, pasti saya kisahkan Pak. Saya kisahkan kisah para sahabat, kisah para tabi'in, atau saya kisahkan tentang para nabi, saya kisahkan itu saya kisahkan. Agar apa? Agar nanti kisah yang mereka baca atau yang mereka dengarkan dari buku-buku itu, ya mereka ya tidak tersimpan, karena waktu maut itu saat yang paling tepat Pak, untuk menitipkan kenangan, menitipkan ingatan. Iya, menitipkan ingatan. Karena saya dulu sebelum tidur kebiasaan saya baca Pak, ya baca, makanya cerita Nyiroro apa itu Pak Bandung Bondowoso, Nyai Sum Dayang Sumbi, itu banyak saya hafal tuh Pak. Ya. Gimana Pak? Oh dulu paman saya Pak, paman saya suka baca komik Kofinho apa? Ya Kofinho ya Pak ya. Itu saya bacain Pak. Ceritanya sambungannya banyak sekali. Oh itu Pak. Nggak selesai itu Pak. Kofinho itu Pak. Iya.
Nah itu dulu. Nah kalau komik-komik itu Pitro Pak, Pitro itu Pak. Nah, Pitro itu dari hasil ya gitu lah Pak. Ya. Nah itu ternyata Pak betul Pak. Yashghiluna an-nasa biha. Tersibukkan kita dengan cerita seperti itu ya. Dan mereka tahu ini Pak, mereka tahu. Siapa yang mempelopori ini Pak? Yang mempelopori ini Pak adalah An-Nadhr bin Harith ya. An-Nadhr bin Harith ini mempelopori Pak. An-Nadhr bin Harith ini Pak yang ngarang-ngarang cerita, buat cerita ya, yang menyebar cerita palsu tadi Pak ya. Dongeng-dongeng tadi Pak, dongeng-dongeng ya, dongeng-dongeng yang disebarkan di kalangan orang awam sehingga mereka ya terpengaruh dengan cerita itu Pak. Lihat Pak, tsumma dhahaba Nadhr. Ya, si Nadhr ini Pak dalam rangka untuk mencari inspirasi cerita itu dia pergi Pak. Dia pergi ila Hira, dia pergi ke daerah Hira. Ya, Hira itu Pak adalah tempat yang di situ banyak orang-orang tukang ceritanya. Nah gitu Pak, tukang ceritanya. Iya, ada ranting emas turun dari langit kan itu Pak ya. Ranting emas turun dari langit. Dan itu apalagi Pak bisa 70 kali dalam sehari mi'raj ke langit dan hebat kan Pak ceritanya kan Pak. Pokoknya dongeng ya. Dongeng. Ranting emas turun dari langit itu. Wa ta'allama biha ahaditsa ya. Malukul Fars. Nadhr bin Harith tadi Pak belajar kepada orang-orang yang ada di daerah Hira tadi Pak. Dia belajar tentang cerita-cerita raja-raja Farsi terdahulu, Pak. Raja-raja Persia dahulu Pak, ceritanya Pak. Ya, cerita tentang 1001 malam. Gitu Pak ya. Abu Nawas Pak itu bohong cerita itu Pak. Abu Nawas itu bohong sama cerita itu Pak. Ya. Gimana Abu Nawas itu ceritanya dia bohongin apa? Dia bodohin gitu Pak. Dia bodohin Khalifah Harun al-Rasyid. Khalifah Harun al-Rasyid itu khalifah yang baik Pak. Khalifah Harun al-Rasyid itu khalifah yang sangat bijaksana Pak, sangat cinta rakyat dan khalifah yang memberikan kemakmuran kepada rakyat Pak. Ya. Khalifah Harun al-Rasyid Pak itu khalifah yang sangat baik, sangat soleh, sangat taat. Ya. Nah itu ceritanya dibohong-bohongin sama Pak Abu Nawas. Siapa ya? Pokoknya begitulah Pak ceritanya Pak. Ya. Abu Nawas ceritakan sebagai hamba yang cerdik, orang yang padahal Abu Nawas Pak aslinya dia Pak, saya baca di diceritakan oleh Ibnu Katsir, Abu Nawas itu pemabuk Pak. Dia itu pemabuk ya, dan memang dia ini Pak pintar cerita. Ya. Jadi ini kalau kita sekarang istilahnya apa ini Pak? Pendongeng, nah gitu Pak, pendongeng. Nah Abu Nawas gitu Pak, ya pendongeng. Ya. Dan tapi sekarang ceritanya kan dibuat yang lucu-lucu, cerita yang aneh-aneh, yang apa-apa gitu Pak. Karena berarti pemabuk, orang yang ya jauh dari ketaatan lah Pak, jauh dari ketaatan. Nah inilah yang dilakukan oleh An-Nadhr bin Harith Pak. Dia belajar Pak, dia belajar tentang kisah-kisah raja, kisah-kisah kerajaan Persia zaman dulu Pak. Tujuannya untuk ya ini diceritakan orang. Wa hadis ya, dan dia pun ya belajar juga tentang cerita-cerita dari ya apa Pak? Asfandaria. Apa itu Asfandaria? Ya sebuah tempat lah Pak, daerah kuno zaman dahulu. Apa? Iskandaria. Baghdad itu Pak ya. Iya pokoknya ini. Ya pokoknya itu Pak. Pokoknya cerita inilah Pak. Cerita-cerita yang tersebarnya itu cuma dari mulut ke mulut gitu Pak. Ya, untuk bukti otentiknya ya atau bukti historisnya ya entah itu berupa tulisan atau enggak ada. Hanya cerita katanya konon ceritanya gitu Pak ya. Konon ceritanya di laut itu ada perempuan yang cantik jelita, dia akan memakan orang yang pakai baju hijau gitu Pak. Siapa namanya? Konon ceritanya namanya Nyi Roro Kidul gitu Pak ya. Iya Pak. Pokoknya yang perempuan-perempuan itu seru-seru semua ya Pak. Di laut ada Nyi Roro Kidul, di gua ada Nyi Blorong kan Pak ya. Di pohon ada sundel bolong, apa macam-macam Pak. Macam-macam. Pokoknya begitu Pak, cerita-cerita kayak gitu itu. Jadi orang-orang dibuat terperangah. Orang-orang dibuat ya melumpuh-melumpuh. Ya, wa kana idza darasa Rasulullah SAW, dan mereka itu apabila ada Rasulullah SAW sedang duduk
ya majlisan di sebuah majelis ditazkiri billah dalam rangka untuk mengingatkan manusia kepada Allah wa tahdziri ya dan mengingatkan manusia akan hari akhir ya khalafahu nadar, maka di belakangnya akan ada Nadir bin Harithah tadi. Nadir bin Harithah itu yaqul wallahi ma Muhammad bi ahsana haditsa minni. Apa kata Nadir bin Harithah, Pak? Demi Allah, cerita Muhammad itu gak ada apa-apanya dibandingkan ceritaku. Iya. Wah gitu Pak. Iya. Aku punya kisah dari raja-raja pasti terdahulu. Wow gitu Pak. Dulu pada suatu ketika. Gitu Pak. Begitu jadi wah. Cuma sampai begitunya mereka Pak. Jadi dilaga-lagakan Al-Quran dengan gitu. Ya. Lalu mereka apa kata mereka Pak? Ya, lalu kata Nadir tadi Pak, wallahi demi Allah ma Muhammad bi ahsani haditsan ini. Demi Allah cerita Muhammad itu ya tidaklah lebih baik daripada ceritaku. Tsumma yahdatsuhum, kemudian dia bercerita an mulukul Faris, dia bercerita tentang kerajaan-kerajaan Persia. Dia bercerita tentang kisah-kisah orang terdahulu. Summa yaqul, kemudian mereka berkata, bima Muhammad ahsani haditsan ini. Coba kalian lihat mana cerita yang paling bagus, ceritaku, kisahku atau cerita Muhammad? Pasti kisah dia lah Pak. Dia cerita bohong kan Pak ya? Dia cerita bohong. Ya kan? Namanya bohong kan bisa apa Pak? Bisa mengelaborasi gitu Pak ya? Ya bisa menambah mengurangi, ya namanya bohong gitu Pak. Sampai begitu loh Pak mereka itu Pak. Masya Allah ya Pak ya. Itu Pak. Nah ini ya. Bahkan apa Pak? Bahkan Pak apa kata Ibnu Abbas Pak? Ya. Yufidu riwayat Ibnu Abbas. Bahkan Ibnu Abbas pernah meriwayatkan sebuah riwayat tentang apa? Ada Nadir bin Harithah tadi Pak. Karena qad yashtaru yaqinatu. Nadir bin Harithah Pak membeli Pak. Dia beli budak perempuan. Dia beli budak perempuan yang cantik-cantik Pak. Dites sama dia. Pinter nyanyi enggak? Pinter nyanyi, pandai joget, bagus. Dibayar sama dia Pak. Dibayar. Itu Pak. Jadi dulu Pak penyanyi itu Pak itu budak Pak. Penyanyi itu budak dulu Pak. Penari itu budak dulu Pak. Ya. Dan itu jadi properti jadi public properti itu Pak ya. Jadi milik bersama gitu ya. Jadi milik bersama. Dibeli Pak sama Nadir tadi Pak. Dibeli ya. Kemudian Pak, ya apa namanya Pak? Wa kana la yasma'u bi rajulin malan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seorang laki-laki Pak, ya seorang laki-laki yang diketahui oleh Nadir bin Harith ini tahu Pak, ini laki-laki ini mulai simpatik, mulai tertarik dengan Rasulullah Pak. Maka dia tawarin, kamu mau nggak kasih budak perempuan, cantik, pinter nyanyi, pinter joget, pokoknya menghibur kamu full siang malam, mau nggak? Mau. Syaratnya jangan beli Muhammad. Tapi begitu Pak, mau Pak. Dibeli sama dia Pak, dibeli lalu dikasih Pak. Ya ini ya apa? Betul ini maka perempuan tadi pun nyanyilah di hadapan laki-laki tadi. Hatta la yabqalahu ila Islam. Sampai laki-laki tadi udah nggak ada lagi pikirannya untuk ke Islam Pak. Ya. Oleh karena inilah Pak turun ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang perbuatan Nadir bin Harithah tadi Pak. Apa kata Allah Pak? Wa minan nasi may yashtarilah wal haditsi liyudilla 'an sabilillah. Ada dari sebahagian manusia itu kata Allah, mereka itu menjual atau memperdagangkan lahu atau perkara yang sia-sia, perkataan yang sia-sia. Apa maksudnya Pak? Perkataan sia-sia Pak? Lagu-lagu, nyanyian ya, liudillah ansabilillah, dalam rangka untuk memalingkan, menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak. Ini tiga ini sudah cukup Pak ya. Bagaimana mereka betul-betul sangat all out gitu Pak ya. Apa itu Pak? Sangat iya Pak. Pokoknya habis-habisan gitu ya, habis-habisan untuk menghalangi dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah kita hari ini Pak. Kita ya di tengah lemahnya iman kita, Pak, sedikitnya ketaatan kita, Allah Subhanahu wa taala yang pertemukan kita dengan Islam, jalan keselamatan yang menjadikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Istiqomahlah Pak, istiqomah sampai akhir hayat kita menjemput. Ya, pastikan hati kita, yakinkan jiwa kita bahwa kita adalah orang yang layak
untuk berkumpul dan bertemu dengan Rasulullah SAW di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rabbal alamin. Ini mungkin Pak baru 3 dulu yang kita bahas, nanti ada yang keempat, ada juga yang sampai keempat ada ya sampai 4 juga. Kita lanjutkan di kesempatan waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.